Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa hadirin kiram. Ila jami'il wa basyari ila jami'il malaikatil muqarrabin ila jami'il tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama'illah wa awliya'illah wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Imam Asyawi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Muhammad Al-Alusi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa Syekh Imam Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi wa Syekh Wahbah Syuhaili wa Syekh Quraisyah wa Syekh Bishri Mustafa Rabban wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken halaman pinten 2 pun tertinggi halaman 17 ayat 87. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wa laqad atayna lan yakti temen-temen maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa al-kitab ing kitab wa qaffayna lan ngemut bureni sapa ingsun mimbardihi saking sakwise Nabi Musa dirusuli kelawan pira-pira utusan wa ataina lan maringi sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalere Siti Maryam al-bayyinati ing pira-pira tandha wa ayyadnahu lan paring kekuasaan ingsun hu ing Nabi Isa kelawan roh suci
dalam kurung malaikat Jibril. Afakullama ja'akum ana toh semongso-mongso nekani kum ing sira kabeh sapa sing nekani sapa rasulun utusan bima kelawan barang latahwa kang ora seneng apa anfusukum pira-pira ati sira kabeh istakbartum mongko padha gumedhe sapa sira kabeh pafali kon mongko ing pepantan kazabtum padha ngoroaken sapa sira kabeh wafari kon lan mongko ing pepantan liya tak tuluna padha mateni sapa sira kabeh wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil kulubuna utawi pira-pira ati ingsun iku hulfun dan buntoni bala'anahum balik ngelaknati hum ing Bani Israil sapa Allahu Gusti Allah bikufrihim sebab kufure Bani Israil pakolilan ma yu'minun pakolilan mongko kelawan setitik makan banget sitike yu'minuna iman sapa Bani Israil. Saraipun Gusti Allah Ta'ala wis paring Nabi Musa diparingi kitab yaitu kitab Taurat lan sakbadane Nabi Musa Gusti Allah Ta'ala uga ngutus pira-pira utusan lan Gusti Allah wis paring Nabi Isa bin Maryam diparingi tondo-tondo kekuasaane pangeran lan tondo-tondo keutusan Nabi Isa lan Gusti Allah Ta'ala paring kekuatan marang Nabi Isa dan paringi kekuatan kelawan roh suci yaiku malaikat Jibril. Sawise mengkono iku apa to sira kabeh ketekanan utusan kang utusan mau nggawa dawuh kang ora nyocoki nafsu sira kabeh banjur sira kabeh padha gumedhe nuli sebagian saking utusan mbok goroake cara mriki niku mbok nikok nuli sebagian saking utusan mbok goroake banjur sebagian saking utusan mbok pateni dheweke padha muni iku kabeh iku padha buntu ora mung buntu mandar dilaknati dening Allah Ta'ala sebab dene anggone padha kufur sithik banget anggone dheweke sing padha iman. Kita maknani setunggal-setunggal potong ayat wa laqad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa qad ataina Musa kitaba wa laqad ataina dan sungguh kami benar-benar telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab berupa kitab. Ayat 8 Pitu niki masih bercerita tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel. Teng awal ayat niki, walaqad ataina, niku disebutkan ada huruf taukid berjumlah 2. Terus enten lam, enten qad. Ketika ada 2 huruf taukid dalam satu kata, itu harus kedua maknanya itu disebutkan. Keranten boten sing beto terjemah bahasa Indonesia nih. Beberapa terjemah bahasa Indonesia itu hanya dimaknani dan sungguh kami telah memberikan. Jadi hanya disebut satu huruf taukid. Itu pulau tenggoni Rio kan kalau cek ada 2 terjemah bahasa Indonesia. Itu hanya disebut dan sungguh. Padahal kan ayat ini ada 2 huruf taukid, enten huruf lam, enten huruf qad. Terus leres lek tenggone kitab Al-Ibris ini dimaknani lan yakti teman-teman. Jadi lek di bahasa Indonesia kan benar. Terus
kita niku niki perlu jelaskan supaya kita niku luwih teliti mana dalam memaknai Al-Quran. Jadi tentang beberapa terjemah dikatakan dan sungguh. Padahal dengan alif pun benar yakti teman-teman. Jadi saya memaknai dan sungguh benar-benar kami telah memberikan kitab kepada Musa. Nah, lafaz Alkitab dan mriki sing dimaksud adalah Taurat. Dan sing dimaksud Alkitab dan mriki adalah kitab Taurat sing diparingaken Allah marang Nabi Musa. Lanjut dari ayat wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami susulkan di anut burito kembali kitab tafsir Al-Ibrisnya tadi, dan kami susulkan setelahnya min ba'dihi, setelahnya itu maksudnya setelah Nabi Musa. Jadi samarin Nabi Musa itu disusulkan bir-rusul. Rusul itu jamak dari Rasul. Jadi setelah Nabi Musa itu Allah menyusulkan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Dan kami susulkan setelahnya Musa dengan rasul-rasul. Kan tafsir Asy-Sya'rawi, ini dua betul tafsirnya. Juz setunggal halaman 359. Niku disebutkan anna risalata Musa lam taqif inda Musa wa kitabihi. Risalah Nabi Musa itu tidak berhenti hanya kepada Nabi Musa dan kitabnya saja. Risalah Nabi Musa itu tidak hanya berarti Nabi Musa mawon, walakinnahu subhanahu arsala rusulan wa anbiya'an liyadzakkaru. Tetapi Allah mengutus para rasul, mengutus para nabi untuk memperingatkan kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa. Kemudian itu dikatakan juga tentang tafsir Asy-Sya'rawi ini, annahum aksarul umami anbiya'an. Satemene Bani Israel iku akeh umat sing akeh nabi ini. Jadi kaum Bani Israel itu adalah kaum di mana jumlah nabinya itu terbanyak. Paling wakil kaum nabi ini kaum Bani Israel. Wajah tabiru nazalika maizatan lahum walakinnahum lam yafhamu. Seharusnya ini itu adalah sebuah keistimewaan umat wakil nabi ini akan rasul. Seharusnya ini adalah keistimewaan. Walakinnahum lam yafhamu, tapi mereka kaum Bani Israel boten paham. Jadi apa akhirnya apa? Fakasratul anbiya rusuli dilatun ala kasrati fasadil ummati. Maka jumlah banyaknya nabi dan rasul itu menunjukkan banyaknya jumlah kerusakan umat tersebut. Jadi karena banyaknya nabi dan rasul yang diutus di kaum Bani Israel itu menunjukkan betapa banyaknya rusaknya umat tersebut. Kemudian tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Asy-Sya'rawi itu dikatakan seperti ini. Wa iddatul anbiya'i wa rusuli allazina baina Musa wa Isa sab'una alafan wa qila arba'atu alafin. Tentang tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan bahwasanya jumlah nabi yang paling banyak itu adalah dari kaum Bani Israel. Tentang tafsir Asy-Sya'rawi dijelaskan jumlah nabi antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu sab'una alafan, 70.000 nabi. 70.000 nabi. Wakilah menurut pendapat yang lain itu 4.000 arba'atu alafin, 4.000. Di sini makin banyak. Kan kitab itu kalau tinggalin dua pendapat. Ada yang mengatakan 70.000 jumlah nabi antara Musa sampai Nabi Isa. Itu disebut enten sing 70.000, enten sing ngastani, enten sing ngarani. Tafsir Marahul Labib
halaman 31 nggih, juz setunggal halaman 31. Niku disebut seperti ini. Wa muddatu ma bainahuma alfun wa tis'u mi'atin wa khamsa wa ishrun. Selisih tahun antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu menurut mriki 1900 tahun. Berarti sangat panjang. Sakniki mau wis tahun 2000 jarak kita ke Nabi Isa itu sudah 2021. Jarak kita ke hijrahnya Nabi Muhammad 1443. Jarak antara Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa itu luwih adoh timbangane jarake Kanjeng Nabi nang awak dhewe saiki. Jadi wajar kalau dikatakan jumlah nabinya sangat banyak, dikatakan 70.000. Ada yang bilang 4.000. Nah, nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa itu mriki disebut kanggo tafsir para ulama wahum Yusa. Nabi Yusa lek wong Nasrani ngarani Yosua. Niku Nabi Musa. Terus Samuel. Orang Kristen Samuel. Niku Nabi Samuel mriki. Samuel. Jadi niku nabi yang diutus setelah Nabi Musa. Enten maneh Samuel. Kene mungkin jadi Samson. Jadi Samson itu nabi. Samuel. Enten kitab Samuel. Jadi enten Nabi Yusa, Samuel, Sampun. Mriki disebut Nabi Dawud, Sulaiman, Nabi Syahya, Nabi Armian, Nabi Uzair, Nabi Haskiel, Nabi Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan semua nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Isa itu kesemua nabi itu menjalankan syariat Nabi Isa. Jadi nabi-nabi itu maka baik Nabi Samuel, Nabi Yosua, Nabi Samson, itu kesemuanya menjalankan risalah Nabi Musa dan risalah Allah. Jadi tidak membawa ajaran baru, tidak membawa kitab suci baru, tapi membawa risalah Nabi Musa dan membawa risalah Allah. Hal sing koyo ngeten iki nggih tidak hanya dilakukan setelah Nabi Musa. Jadi menyusul rasul dan mereka dikatakan wa qafaina min ba'di birusul. Allah itu bahasa Indonesia menyusulkan setelahnya dengan rasul-rasul itu tidak hanya dari zaman Nabi Musa ke Nabi Isa, tapi di zaman dhisik kaya ngoten. Jadi supaya wong-wong niku eling. Mungkin ketika generasi baik niku eling. Tapi tiba nang anake wis setengah lali, tiba nang putune wis laline akeh, tiba nang buyute wis lali plus, wis lali total. Makanya ketika sudah rusak, ketika sudah lupa, disusullah nabi berikutnya. Lek kene tarik nang buri sing luwih adoh maneh. Kejamane Nabi Nuh, nggih. Kejamane Nabi Nuh niku ketika Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat kapal, niku ternyata sing tumut Nabi Nuh nang dhuwur kapal niku pendapat sing paling akeh niku namung wong 80. Pendapat sing paling akeh niku wong 80. Malah enten sing mengatakan hanya 8, enten sing mengatakan 10, enten sing mengatakan 70. Tapi pendapat yang paling banyak itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan ikut naik kapal dengan Nabi Nuh itu jumlahnya 40 pasang. Menungso niku namung enten 40 pasang. Jadi hanya ada 80 orang. Padahal Nabi Nuh niku dakwah, Nabi Nuh niku ajak umat supaya iman. Niku suwene 950 tahun. Dengan bayangno dakwah sak ngono suwe 950 tahun mung oleh wong
kula kali panjenengan sedaya lewat cerita niki pun ngersula, misalnya ajak-ajak wong nang ngaji, ajak-ajak wong nang kebaikan, ajak-ajak wong jamaah, ajak-ajak wong marang keapian, kok angel dijak ngaji, kok angel dijak jamaah, ojo ngersula, ojo ngersula, dijak ngaji kok angel sih, sampai lo dakwah ngejak-ngejak kebaikan piro suwene. Piro suwene paling ke 5 tahun, 10 tahun, wis kesopan 10 tahun ya kira-kira. Jenengan sudah ngejak kepada kebaikan mungkin berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun, hanya 80 orang sing iman marang Nabi Nuh. Niki jenengan kudu cekel iki. Jenengan kudu cekel temen niki, sing sabar oleh ngejak wong nang keapian. Nabi Nuh ae 950 tahun. Mek wong lek kita wis pokoke sabar. Makanya Nabi Nuh mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Karena kesabaran beliau dan dakwah beliau yang sangat lama seperti itu. Lah, wong sing munggah nang kapal Nabi Nuh niku selamat kabeh. Saking banjir bandang, saking air bah yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Niku selamat kabeh, iman kabeh. Makanya ulama itu dikatakan Abu Bakar, bapak manusia itu lek menurut kitab-kitab itu bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh. Tapi Abu Bakar itu Nabi Nuh. Karena apa? Kulo panjenengan sedaya niki niku keturunane wong sing numpak kapal Nabi Nuh. Wis hebat loh. Jadi keturunan yang iman kabeh. Karena orang-orang yang tidak iman marang Nabi Nuh niku wis mati kabeh, kerem kabeh. Dan hanya 80 orang, dan itu adalah cikal bakal menungso kabeh niki. Jadi kalau panjenengan itu turunane niku zamane sampeyan Nabi Adam kan enten anak-anak yang durhaka, enten kaum-kaum yang durhaka. Kan wonten masuk anake yang kaum-kaum yang durhaka setelah Nabi Adam nggih wonten. Barang samanturi Nabi Nuh 80 orang yang berada di kapal Nabi Nuh ini iman kabeh. Niku cara kaku bumi ini dunia wong 80 niku. Dan itu adalah keturunan kita. Begini keturunan sing putih pokoknya di keturunan ini pokoknya sing numpak kanggone kapal Nabi Nuh. Niku leluhur kita. Semua anak manusia sekarang niku keturunannya wong sing numpak kapal Nabi Nuh. Barang kapal sampun bersandar, banjir sampun surut, 80 orang niki berkembang. Wong tasih iman. Barang tiba anake, mbuh tiba putune, mbuh tiba buyute, wis ana sing kafir marang Allah. Wis ana sing boten iman maneh marang ajaran-ajaran Nabi Nuh, hingga akhirnya diutuslah rasul-rasul setelah Nabi Nuh sampai Nabi Musa ini. Jadi boten hanya setelah Nabi Musa sampai ditarik nang bumi, iki koyo ngoten. Lanjutannya ayat wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Sing dimaksud dengan al-bayyinat di sini, kelihatan gone tafsir Al-Ibris ini dimaknani piro-piro tondo. Kelihatan beberapa tafsir. Al-bayyinat di sini yang dimaksud adalah mukjizat. Jadi Nabi Isa niku koyo kabeh nabi. Saliyane Nabi Isa dia diparingi mukjizat. Lek gak dikai mukjizat, ya wong kabeh iso aku nabi wong gak ono mukjizat. Tapi ketika lek wis dikai mukjizat niku wong lek sing pinter niku ya pasti sing oleh hidayah niku iman iki ono
iki mukjizat, iki mukjizat Nabi, berarti iki Nabi teman. Wong bodoh, nggih mboten. Jadi Fir'aun jenenge raja itu ya gak bodoh. Fir'aun itu bukan bodoh. Ketika Fir'aun didatangi oleh Musa, di buktimu lek awakmu iki pancen utusane Allah, lek pancen nabi, lek pancen rasul, di bukti ini. Kali Nabi Musa dikatakan iki lho tongkat. Kali kalau dia tahu cerita tentang tongkat ya, iki lho tongkat. Tongkat iki lek tak ucap iso dadi pulau. Jadi Fir'aun, lek koyo ngono wae, tukang-tukang sihir ku yo iso. Gowon klini tukang-tukang sihir sampean. Akhirnya dibawalah 70 tukang sihir Fir'aun. Dibetok kabeh using 70 budaya-budaya sihir Fir'aun, sihir kerajaan di tokno kabeh dilumpukno nang lapangan angin. 70 tukang sihir melawan Nabi Musa. Wis akhirnya wong 70 ini muncalno tali, muncalno tangkap, muncalno tongkat dadi pulau. Wis macam-macam, ono sing cilik, ono sing gede, ono sing kuning, pun macam-macam. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melempar tongkatnya, dan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar memakan sihir-sihir tukang sihir sing jumlahe 70.000. Lah tukang-tukang sihir itu ngerti lek apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Terus ngerti wong lek sing tukang sihir itu ngerti iki sihir bukan itu ngerti. Jadi tukang-tukang sihir itu ndelok tongkate piyambak, ndelok tali sing dibuat iku tetep tali tetep tangkap. Tapi wong-wong sing ndelok bukan yang dudu ahli sihir, ndelok ulo. Tapi nek tukang sihir, yuk cek pancet ndelok ketok ya, pancet ketok tongkat, pancet ketok itu. Yang ilusi mata itu yang melihat. Nek tukang sihir boten. Nah barang ndelok tongkat sing dijual kali Nabi Musa, itu memang benar-benar ular. Wah iki tukang sihir wis tolak sihir. Wah iki bukan sihir. Makanya orang yang termasuk pertama kali iman marah Nabi Musa itu adalah tukang sihir ini. Ini kayak macam ceritanya. Makanya kita nemu tongkat Nabi Musa wis banyak wis. Lah, Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi, boten Kanjeng Nabi. Gusti Allah ngutus setiap rasul, itu dibarengi dengan mukjizat. Itu disesuaikan dengan zaman. Ini dari kalau betul ayat. Dari kalau betul ayat ini dua ayat Isa al-Bayyinah. Gusti Allah mengutus Rasul dan Rasul tersebut diberi mukjizat oleh Allah. Itu disesuaikan dengan zamannya. Ketika zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa itu senang sihir, santet-santet. Pokok sing bangsane klenik-klenik. Nanti itu umat Nabi Musa itu senang. Makanya Nabi Musa diberi Allah berupa mukjizat sing berupa koyo kesaktian jatuh koyo ngene. Tongkat iso dadi ulo dilempukul nang watu metu banyu, dipukul nang lautan bumi daratan. Memang umat di zaman Nabi Musa itu memang senenge koyo ngono. Ada zaman saat ini kok orang sing seneng klenik-klenik kaya ngono sampeyan balik maning zaman Nabi Musa. Berkembang sihir, oh iki nang kene ono pendeman, oh nang kene dadi pulau. Iki pulau daten-daten. Sampeyan balik nang zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena 1925 tahun setelah Nabi Musa, ketika Nabi Isa diutus menjadi nabi, zaman Nabi Isa sudah berubah. Zaman Nabi Isa sudah berubah. Jadi umat Nabi Isa pun bukan senang dunia klenik, dunia sihir. Zaman umat Nabi Isa tidak seperti itu. Senangnya nopo?
ketika zaman Nabi Isa, umat-umatnya itu karena sudah selisihnya 1925 tahun, zaman sudah makin maju, zaman sudah makin modern, makin maju. Itu umatnya suka dengan dunia kedokteran, dunia pengobatan, dunia ketabiban. Makanya Nabi Isa itu diberi al-bayinah, diberi mukjizat, sehingga hubungannya kali ketabiban, kali pengobatan. Mukjizat Rasul itu disesuaikan dengan zamannya, dengan umatnya. Soalnya jadi kemana zaman Nabi Isa wong sampun modern, orang lebih tertarik pada dunia pengobatan, orang lebih tertarik kepada dunia ketatiban. Maka Nabi Isa diberi mukjizat seperti itu, yang ada hubungannya dengan dunia ketabiban, dengan dunia pengobatan, sehingga orang-orang yang pertama kali iman kepada Nabi Isa itu adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang ketabiban atau pengobatan. Sebab itu mukjizat Nabi Isa niki teng mriki iku iso marasno loro baros iki loro kusta iso marasno wong sing wuta iso nguripno wong sing mati. Saat itu, ketika zaman itu penyakit kusta itu betul bisa. Ketika zaman itu penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Jadi zaman sekarang, kalau kita bicara sekarang, penyakit kusta boleh obati. Jadi cara saya ini sudah bukan mukjizat lagi. Tapi zaman Nabi Isa itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Begitu juga menyembuhkan orang yang buta. Wong buta iso delok. Niku cara sakiki, cara zaman 2021 setelah Nabi Isa, ini kan sudah bisa dilaksanakan. Ada operasi cangkok mata. Tapi itu pun memerlukan biaya yang besar dan memerlukan waktu yang lama. Bisa ini bisa ke wong buta iso delok, tapi operasi kornea mata, pencakokan mata itu pun hukumnya wong Islam rada angel, sebab engko kornea itu teko sapa kok di bawah mana itu sebab wong Islam kan boten saged. Aku menilai kaki pripatku tak sembahno, mboten kan boten saged, boten asal. Sebab itu melakukan pelanggaran tidak menghormati mayit. Itu malah boten hormat barang mayit. Wong mayit didusi mawon kudu pelan-pelan apa mayit iki mripate dijogo. Jadi nek wong Islam rada ibu, maksudnya melakukan operasi cangkok mata itu ibu sing katanya itu biasanya wong Buddha. Orang Buddha yang sering mendonorkan juga. Zaman sekarang mungkin sudah bisa dilakukan operasi cangkok mata, tapi memerlukan waktu yang lama, kudu pas mripate, kudu pas donor darah dan lain sebagainya. Tapi Nabi Isa niku cukup moles tangane teng mripate sing buta langsung saged ningali. Itu mukjizat. Dan mukjizat yang terakhir itu insya Allah masih sampai teknologi. Sampai kapanpun kira-kira yakin tidak akan ada teknologi yang bisa menghidupkan orang mati. Insya Allah sampai kiamat kan kalau teknologi kayak umum. Hanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lahir di Bethlehem 430 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Diutus kali Allah dados nabi, umurnya Nabi Isa masih 3 dosa. Dan diangkat oleh Allah niku umur 30 tahun. Jadi ketika menjadi Rasul itu praktis hanya 3 tahun. Jadi diangkat nang langit umur 30 tahun.
dalam kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa itu belum meninggal. Nabi Isa dari siapa? Yang menurut orang Kristen, orang Nasrani, yang disalib itu adalah Nabi Isa, Nabi Yesus itu. Nabi disalib itu adalah Yesus. Dalam kita Nabi Isa. Tapi dalam kepercayaan kita yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi bukan Nabi Isa, tapi syubih, orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu umurnya 30 tahun. Nabi Isa umur 30 tahun itu dereng lagi. Jadi orang arek kok sampai umur 30 itu durung rapi. Iki iso mati Nabi Isa iki. Bilang mati kan Nabi Muhammad. Mana sih dereng lagi sampai. Jadi umur sampai Nabi Isa sampai umur 30 tahun. Ini dereng lagi. Bincang ketika akhir zaman. Insyaallah bisa boten nutup, mungkin kan nutup. Ketika Nabi Isa turun ke dunia, niku Nabi Isa tetap membawa risalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng Nabi Isa niku bincang ketika turun nang bumi, niku nggih rabi. Kita niku ngono. Jadi sekarang memang belum rabi, tapi ketika besok turun lagi ke bumi ketika akhir zaman, Nabi Isa niku nggih simah, terus nggih seto. Ketika Nabi Isa sedo, teng kitab Dalail, teng kitab Dalail sing lengkap niku sing terbitan Kudus juga pundi. Teng halaman 92 napa 93 niku diceritakan besok ketika Nabi Isa sedo niku dikubur teng Madinah, teng jero kamare Rasulullah, teng jero Raudhah. Jadi teng Raudhah itu ada 3 manusia yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Ceritanya di situ masih ada 1 ruang kosong yang besok insya Allah bakal ditempati oleh Nabi Isa. Kira mugi-mugi kita gak nututi zaman itu, zaman akhir teman lah sini. Makanya lewat peristiwa Nabi Isa yang diangkat ke langit itu di umur 33 itu dan hadis dan juga ada hadis pokoknya hadis bukan pulau tulis sendiri itu mengatakan bahwasanya penduduk surga besok umurnya 30 tahun. Jadi panjenengan sing umur wis 50, wis wida, wis 70, wis bungkuk-bungkuk, wis tuwa, niku menelek wis mlebu surga. Balik no maneh. Wis gak iso tuwa, ya umur sak ngono wae. Lha jenengan sing wis umur wida, umur 70, tenang mawon. Bijik nang surga. Balik maneh umur 30. Umur 30 bagilah 30 tahun. Karena itu kan Nabi Isa diangkat umur 30 tahun. Dan memang ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya penduduk surga itu berumur 33 tahun. Lah, umur 30 tahun menurut ulama, kiranya menurut dunia medis, itu umur 30 tahun ini puncak-puncaknya wong. Tahus-tahusnya wong ini terus umur 30 tahun. Makanya lek umur 30 itu punjul kok dulu rapi-rapi itu nggih sakno wis kata status mana wis beberapa 30 tahun ini. Dan dikatakan ba'ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Jumhur ulama ahli tafsir iku mengatakan bahwasanya Ruhul Qudus yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Maka niki dikatakan dalam kurung malaikat Jibril. Dan Tafsir Al-Qurtubi niku dijelaskan beberapa pendapat yang mengatakan selain malaikat Qudus itu ya Ruh Nabi Isa yang disucikan. Ada yang mengatakan itu adalah Ismul A'zam,
yang disebut oleh Nabi Isa ketika akan menghidupkan orang yang mati. Itu tentang Tafsir Al-Qurtubi dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Ruhul Qudus itu adalah Injil. Tapi pendapat yang pertama, tentang Tafsir Al-Qurtubi, pendapat yang pertama itu dimaksud malaikat Jibril, itu adalah pendapat yang paling kuat. Jadi yang tercerita oleh Tafsir Ibnu Katsir, foto di kedawan diceritakan, tapi di intinya Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Makanya tentang Tafsir Jalalain ini diceritakan bahwasanya yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu. Nabi Isa itu selama hidupnya itu selalu Nabi Isa melakukan pundi mawon itu selalu dikawal sama malaikat Jibril. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai Nabi Isa. Soalnya dikawal terus oleh malaikat Jibril. Makanya ketika mau disalib Nabi Isa sampun diangkat. Tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai Nabi Isa. Nah, kalau Bani Israel ketika mau membunuh Nabi Isa, ketika mau membunuh Nabi Isa, itu Nabi Isa sampun diangkat kali malaikat, sampun diangkat teng langit, sehingga yang disalib sing dipateni ambek wong Bani Israel itu adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Anjutan ayat afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfukum istakbartum. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfukum istakbartum. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, astakbartum, kamu menyombongkan diri. Fafariqan kadzabtum, sebagian kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian kamu bunuh. Terus waktu Bani Israel itu memang sudah dinas oleh Al-Quran. Lek gak seneng sesuatu, itu lek gak digoroi yo jadi materi, dan dia merasa istakbartum, merasa sombong, merasa sombong, menyombongkan diri. Jadi enten nabi sing digoroi, ono nabi sing dipateni. Ini termasuk Nabi Yahya kali Nabi Zakaria, itu nabi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Bahkan di lain riwayat itu diceritakan Nabi Israel, Bani Israel itu pernah membunuh 70 nabi dalam satu hari. Jadi memang waktunya kayak gak senang yo dibijui, atau dipateni mulut ya sampai saat ini. Turunan Bani Israel sampai saat ini kayak ini memang watak yang sudah dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Quran. Ojo aneh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mau di samping beliau kanjeng Nabi ini nggih badhe dipadani wong kafir, niku nggih kanjeng Nabi itu badhe dipadani kali wong Bani Israil. Wis dipadani balik-balik, boten saged, singkat cerita akhirnya karena membunuh sudah tidak bisa. Akhirnya enten kaum Yahudi wong wedok sing wong wedok sing niat mateni kanjeng Nabi. Bagaimana cara membunuhnya? Dengan cara diracun. Jadi wong wedok ini semenang ini sudah melakukan investigasi. Kanjeng Nabi ini remene makan nopo. Ternyata remene makan daging wedhus. Daging wedhus senengane kok, senengane kuku. Akhirnya dimasak kali orang Yahudi, wanita Yahudi ini dimasak terus disuguhno ke kanjeng Nabi. Barang kanjeng singkat cerita daging kambing sing pun dikei racun, daging kambing sing sampun diparingi racun kali wong Yahudi niku man, wong wedok Yahudi niku man, niku badhe dipunang kali kanjeng Nabi. Niku daging sing pun dimasak niku man wis mateng, niku ngomong kanjeng Nabi,
Pulau yang rajuni pun jenengan pun makan pulau. Jadi ini adalah mukjizat Kanjeng Nabi. Ini lebih mulia dari mukjizat Nabi Sulaiman. Lek Nabi Sulaiman iku semut sing duwe nyawa, sing duwe cangkem, iso ngomong marang Nabi Sulaiman. Lah niki mboten. Niki daging sing wedhuse wis dipateni, wis dibeleh. Dagingnya wis dipanggang, wis dimasak, itu malah iso ngomong. Jadi ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Yang mana Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa semut bisa berbicara, semut masih hidup, jadi mulut. Lah, ini daging yang sudah dimasak, wis mati, wis berupa makanan. Iku iso ngomong marang Kanjeng Nabi. Singkat akhirnya wong wedok iman ditakoni, "Lapo awakmu kabeh ngracun Kanjeng Nabi?" Wong wedok iman jawab ini, "Lek pancen Muhammad iku nabi. Muhammad iku nabi, pancen benar-benar nabi, maka daging ini tidak akan mencelakai dia. Tapi lek pancen Muhammad ini bukan nabi, hanya sekedar raja." Kan Nabi Muhammad menjadi pimpinan di sebuah negara. Lek pancen Muhammad ini hanya seorang raja, dia tidak akan selamat dari daging ini. Karena Kanjeng Nabi selamat dari racun yang sudah diberi, diriwayatkan wanita ini akhirnya masuk Islam. Lanjutannya ayat terakhir, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Lek kita gatosaken, kalau kita perhatikan ayat 88 ini, itu kalau kita bandingkan dengan ayat 87 itu ada perubahan gaya bahasa. Jenengan tinggali. Ketika di ayat 88 ini redaksi bahasanya itu menggunakan bentuk kalimat ketiga. Ini bahasa Indonesia itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia atau mereka. Teng mriki teng ayat 88 ini redaksinya itu orang ketiga. Dengan bandingkan kali ayat 87, redaksinya itu orang kedua. Saya tinggali anfusakum kadzabtum astakbartum. Tapi ayat 88 ini menggunakan kata menggunakan kata bentuk kata orang ketiga. Nah, pengalian gaya bahasa ini niku disebabkan ayat sampun ganti. Lek ayat 87 kemarin itu membahas tentang sifat mereka terhadap nabi-nabi yang dulu. Ayat 88 ini membahas sikap mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka, Kanjeng Nabi Muhammad berkata, "Qulubuna ghulf." Hatiku itu tertutup. Hatiku itu tertutup. Lanjutannya ayat, "Bala'anahumullahu bi kufrihim." Tidak, sesungguhnya Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka. Jadi bukan karena hatinya yang tertutup, tidak. Sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka. Terakhir ayat faqalilan ma yu'minun. Tapi masih wonten faqalilan ma yu'minun. Qalilan itu ketika ditambahi huruf ma. Qalil itu maknanya wis sedikit, lek ditambahi ma itu tambah titik maneh. Jadi tentunya tafsirnya seperti itu. Qalilan itu pun titik, lek ditambahi ma tambah titik maneh. Namun demikian Al-Quran boten sanjang kuwabeh wong Bani Israel itu kafir, tidak. Tapi ayat dikatakan faqalilan ma yu'minun.
maka sedikit sekali di antara mereka sing iman. Di enten sing iman tapi sangat sedikit. Pun cara semata mungkin kita keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana darubana wa tulimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfahana wa adyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sallim adada خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تشعر فيه الخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.